Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabar kalian? Pagi ini kita akan mempelajari PPKN. Materi yang kita pelajari hari ini adalah Pancasila dari masa ke masa. Anak-anak masih ingat pemberontakan PKI? Nah, itu adalah salah satu organisasi yang akan mengganti ideologi Pancasila dengan ideologi yang lain. Untuk selanjutnya anak-anak, mari kita simak video berikut ini. Penerapan Pancasila dari masa ke masa. Pada masa awal kemerdekaan Indonesia, yaitu tahun 1945 sampai dengan 1950, Pancasila mendapat banyak tantangan dari berbagai pihak, seperti Belanda. Bahkan dari masyarakat Indonesia sendiri, ada yang ingin menggantikan Pancasila sebagai dasar negara. Pada masa awal kemerdekaan tahun 1945 sampai dengan 1959, terdapat beberapa upaya untuk mengganti Pancasila sebagai dasar negara, diantaranya adalah pemberontakan PKI, pemberontakan DITII di Jawa Barat dan Jawa Tengah, APRA, Andi Aziz, dan pemberontakan RMS. Pada masa Orde Lama tahun 1959-1966 terdapat beberapa penyimpangan terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama, Presiden Soekarno ditetapkan sebagai Presiden seumur hidup berdasarkan TAP MPRS nomor 20 tahun 1963. Dua, Presiden mengeluarkan penetapan Presiden nomor 3 tahun 1960, tanggal 5 Maret 1960 yang membubarkan DPR hasil pemilu 1955. Presiden membentuk MPRS yang anggotanya terdiri atas anggota DPR GR, utusan daerah, dan utusan golongan yang semuanya diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Penerapan Pancasila pada periode 1950-1959 cenderung diarahkan sebagai ideologi liberal. Hal ini ternyata tidak menjamin stabilitas pemerintahan. Anak-anak, kita lanjutkan. Terlaksananya pemilihan umum pertama Indonesia yaitu pada tanggal 29 September 1955. Terpilih 272 wakil rakyat sebagai anggota DPR. Pemilu ini juga berhasil memilih anggota DPR, anggota konstituante sejumlah 550 orang. Sebagian pihak menyebut masa 1959 hingga 1966 sebagai periode demokrasi terpimpin. Pada masa ini demokrasi dianggap tidak berada pada kekuasaan rakyat sebagaimana diamanatkan nilai-nilai Pancasila, namun cenderung berada pada kekuasaan pribadi presiden. Nah, terjadinya peristiwa pemberontakan PKI atau G30S PKI pada tanggal 30 September 1965, PKI berusaha merebut kekuasaan disertai pembunuhan 6 perwira tinggi dan seorang ajudan Jenderal A.H. Nasution. Anak-anakku, pada tanggal 12 Januari 1966 terjadi demonstrasi mahasiswa dan rakyat yang menyampaikan beberapa tuntutan, dan demonstrasi tersebut dikenal dengan 3 tuntutan hati nurani rakyat atau Tritura. Adapun isi Tritura adalah bubarkan PKI beserta ormas-ormasnya, bubarkan kabinet Dwikora dari unsur-unsur PKI, turunkan harga. Pada tahun 1966 hingga 1998 disebut sebagai masa Orde Baru. Orde Baru diharapkan dapat melaksanakan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dengan murni dan konsekuen. Pada masa tahun 1998 hingga sekarang disebut dengan masa reformasi, dan pada awal masa ini kemunduran ekonomi Indonesia dan dugaan penyelewengan terhadap Pancasila membuat mahasiswa dan masyarakat melakukan demonstrasi menuntut turunnya Presiden Soeharto. Terima kasih. Semoga hari ini kita dapat belajar dengan baik dan kalian jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat walaupun belajar di rumah.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.